Nasang Komawa, pada malam ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai pembahasan. Tadi sebelumnya itu kita sudah sampai ke pembahasan SSW buku kita, sampai ke itu pekerjaan terowongan propulsi atau yang disebut dengan Swissing Tanoru Koji. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pekerjaan, yaitu berhubungan dengan pekerjaan teknik sipil kelautan atau yang disebut dengan Kaiyodoboku Koji. Yang jadi Kaiyodoboku Koji itu adalah kegiatan atau pekerjaan yang membangun sebuah struktur lepas pantai dan fasilitas pelabuhan. Nah, dari hal itu itu biasanya dari hal dengan itu pekerjaan ini tuh ada beberapa berikut pekerjaan yang mewakili kegiatan kegiatan tersebut, seperti pekerjaan pengerukan. Nah, ini tuh yang disebut dengan namanya Shusetsu Koji. Nah, jadi itu adalah pekerjaan yang menghilangkan sedimen atau tanah dan pasir dari dasar laut dan sungai. Nah, ini tuh biasanya pekerjaan itu menggunakan kapal besar yang disebut dengan kapal pengeruk atau Shunsetsu Sen untuk membangun jalur yang aman yang dapat agar bisa dilalui kapal tanpa menabrak dasar laut, dan membangun juga agar tempat-tempat kapal bisa berhenti dengan aman di pelabuhan. Habis itu adanya pekerjaan reklamasi. Nah, pekerjaan reklamasi ini adalah pekerjaan mengumpulkan atau disebut dengan Umetate Koji, yaitu adalah pekerjaan yang mengumpulkan sedimen atau tanah dan pasir untuk membuat lahan baru. Habis itu pekerjaan itu tuh biasanya melibatkan pengangkutan tanah dan pasir yang disebut dari sedimen dan yang dihilangkan dalam pekerjaan pengurukan ke lokasi reklamasi dengan kapal atau mesin. Nah, dan meletakkannya di dalam laut untuk membangun lahan baru tersebut biasanya. Habis itu pekerjaan dermaga atau disebut dengan Ganbeki Koji. Nah, jadi pekerjaan itu pembuatan dermaga, yaitu kayak fasilitas atau fasilitas untuk kapal berhenti untuk memuat dan menurunkan muatan kapalnya lah. Nah, pekerjaan itu dilakukan dengan membangun dinding yang memiliki tumpukan-tumpukan atau lembaran baja untuk mencegah sedimen-sedimen, yaitu tanah dan pasir, untuk jatuh ke laut, dan membangun tiang yang menyangga atau menahan bangunan dengan tiang pancang. Begitulah ya, pelabuhan gimana sih kalau untuk pelabuhan lah. Habis itu pekerjaan pemecah gelombang atau yang disebut dengan Bohote Koji. Nah, jadi sudah kayak sebelumnya, Bohote atau kegiatan pemecah gelombang ini adalah fasilitas yang mencegah gelombang lari laut yang seperti besar itu masuk ke pelabuhan, sehingga kapal ya bisa berhenti dan menurunkan barang-barang dan mengangkut barang-barang atau muatannya dengan aman lah. Nah, dalam pekerjaan ini tuh batu ditempa di dasar laut untuk dibuat rata. Abis itu lalu kotak-kotak yang terbuat dari beton yang disebut dengan kason itu diletakkan di atasnya, dan tanah serta pasir ditempatkan di dalam kason tersebut untuk menstabilkannya. Ya begitulah. Habis itu pekerjaan pengeboran sumur. Nah, pekerjaan pengeboran sumur ini tuh ada banyak ya. Nah, bahasa Jepangnya tuh untuk pengeboran sumur itu adalah Saku Seikoji.
Nah, Sakusei Koji itu ada banyak, ada ya dia menggali tanah lah pokoknya disebutnya, ya udah ngerti lah, nggak usah diartiin lah kalau ngeliat pembuatan tanah gimana sih ya, udah ngerti ya harusnya ya. Nah, pekerjaan ini tuh ada berbagai macam jenisnya. Ada pekerjaan sumber bersih atau yang disebut dengan Suigeng Seikoji. Nah, Suigeng Seikoji itu ya kita pekerjaan untuk memompa air tanah dan menggunakan mesin khusus yang biasa disebut dengan mesin bor. Habis itu yang biasanya itu digunakan untuk menggali hingga ke aliran air di bawah tanah. Habis itu sebelum pekerjaan pengeboran itu biasanya tuh dilakukan juga penyelidikan tentang kualitas airnya, atau habis itu juga terhadap lingkungan sekitar di mana air tersebut digunakan. Jadi supaya pengeboran ini tuh saluran air yang digunakan itu tuh tidak bakal bermasalah untuk untuk lingkungan sekitar juga. Nah, habis itu kita berikutnya itu pekerjaan sumur observasi atau yang disebut dengan Kasoku Seikoji. Nah, pekerjaan sumur observasi itu ini lebih rumit ya sebenarnya kalau dilihatnya. Jadi itu adalah sumur untuk mengetahui keadaan lapisan tanah. Nah, jadi nih kalau misalnya ada sumur observasi itu biasanya itu adanya tuh untuk kegunaan itu untuk menyelidiki keadaan pengururan tanah. Nah, pengururan tanah ini itu diukur dengan cara menanamkan kayak pipa-pipa besi pokoknya itu sampai ke lapisan tanah yang keras dan mengamati bagian atas pipa-pipa besi tersebut. Ya kalau ini sebenarnya konteksnya kayak yang untuk observasi sudah namanya sih sumur observasi, tapi agak ribet soalnya nggak pernah secara jujur nggak pernah lihat yang namanya sumur observasi ya itunya. Habis itu ada pekerjaan sumur mata air atau disebut dengan onsen koji. Nah, jadi tahu namanya onsen itu pasti itu ya pemandian air panas ya. Nah, pekerjaan ini tuh biasanya itu yang membuat untuk memompa air panas untuk dibuat dengan onsen. Nah, biasanya ini tuh penggalian itu dilakukan hingga kedalaman 500 sampai 1000 meter. Nah, di sini juga nih dalam pembuatan itu kita perlu banyak izin ya untuk melakukan pekerjaan ini, karena adanya gas alam dan selama pengeboran itu dapat menyebabkan bencana yang besar. Jadi izinnya tuh sangat banyak untuk pengeboran seperti ini. Habis itu pekerjaan sumur panas bumi atau yang disebut dengan Shinetsu Seikoji. Nah, ini adalah biasanya tuh ini tuh lebih rumit lagi karena sejujur kayak pekerjaan ini tuh di Indonesia kayak jarang dilihat juga ya. Ini merupakan pekerjaan pengeboran untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, jadi kedalaman sumur yang digunakan untuk ini tuh biasanya itu sekitar 2000 meter. Dan karena pekerjaan ini sangat berbahaya karena adanya kayak air panas, uap dan zat berbahaya yang dapat keluar, diperlukan teknologi tinggi dalam pekerjaan ini dibandingkan pengerjaan pengeboran lainnya. Nah, itu saja untuk dalam video ini dari saya, dan video berikutnya kita akan lanjut ke pekerjaan titik sumur atau yang disebut dengan Weri Point Koji. Abis itu ada juga kita dengan berikutnya ke pekerjaan perkerasan yaitu menggunakan biasanya itu kayaknya menggunakan mesin ya, atau Haso Koji. Nah, itu saja sih dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time.